Oke, selamat pagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau cerita sedikit tentang daun kelor. Maaf. Nah, daun kelor itu tidak hanya untuk kecantikan, tapi juga untuk pupuk ya. Apapun pohon Anda, mau pohon bunga, mau pohon buah, anggur, durian bahkan, apapun itu bisa pakai pupuk daun kelor. Caranya gimana? Nanti saya videokan cara membuatnya. Nah, sekarang ini lagi dipetik daun kelornya di samping. Di samping tuh banyak banget daun kelor liar. Eh, jadi saya kasih tukang kebunnya aja uang 50.000. Ntar saya mau jus. Habis jus, tak usah pakai tambahan ini tuh enggak. Cukup daun kelor aja di blender lalu dicampur air, dikocor ke pohon itu masing-masing. Lakukan demikian seminggu sekali, sama seperti pupuk. Jadi nggak usah lah beli pupuk kimia, ke satu dia mahal, kedua nanti itu struktur tanah pH-nya juga akan berubah ya. Tapi aneh bin ajaib, kalau pakai daun kelor itu pH-nya bagus, stabil gitu loh. Terus setelah kita kocor 1 minggu kemudian itu tumbuh daun-daun baru, tunas-tunas baru. Saya sampai seneng banget. Uangnya murah, pembuatannya juga mudah dan tanpa bahan kimia. Itu yang paling penting buat saya. Nah, setelah di jus itu, kita kan saya ambil airnya ya, saya ayak, saya ambil airnya. Nah, airnya itulah buat semprot. Jadi semprot hama. Jadi ada kutu putih, kutu apapun itu disemprot dengan daun kelor, dia akan mati semua. Itu bagus. Dan tidak bahan kimia. Apalagi buat anggur ya, kan anggur itu jadi kita nggak was-was, nggak pakai semprot pupuk kimia. Kita tinggal petik langsung makan boleh karena daun kelor. Nah, daun kelor itu bisa Anda masak, bikin sayur bening kayak, terus kalau mau dibuat masker juga bisa, habis di blender gosok di seluruh muka, di seluruh badan gitu loh. Itu luar biasa banget. Seperti di dengkul saya ini kan ada bekas sujud ya, bekas sholat, hitam, flek, jelek banget gitu loh, segini nih di dengkul sini ya. Nah, sekarang ini udah jauh berubah, beda banget yang sekarang dengan yang dulu. Itu padahal saya baru pakai 5 kali pakai. Saya lulur, saya mandikan. Oke, jadi poinnya adalah daun kelor itu bagus buat kesehatan. Kalau kita makan sakit tulang, seperti kalau udah seumuran saya kan kita bangun tidur napak itu suka ngilu ya kaki, seperti ada pakunya. Sejak minum kelor ini udah nggak sakit lagi. Terus badan juga enteng, jarang capek, fit terus gitu loh badan saya. Terus kebetulan pembantu ada ini anaknya lagi menyusui, air susu nggak keluar. Lalu saya suruh minum aja kale, atau akhirnya dia bikin sayur bening dia minum. Sekarang susunya wah luar biasa deh, melimpah gitu loh, alhamdulillah. Jadi daun kelor. Jadi daun kelor ini tuh amat sangat hebat. Dia bisa menurunkan kolesterol, asam urat, diabetes. Waduh banyak banget. Ntar saya tulis di bawah di keterangan apa aja manfaatnya si daun kelor ini. Yang udah pasti buat kesehatan, buat kulit, dan buat pupuk. Oke, sebentar lagi saya akan buat cara pembuatannya. Oke, tunggu ya, anak-anak lagi pada metik. Kelar metik lah saya langsung videokan. Oke, makasih, sampai jumpa. Tolong bantu dong di subscribe sama di share, jadi supaya ilmu ini bermanfaat untuk semua orang, untuk semua petani, untuk semua orang-orang yang hobi tanaman. Jadi nggak usah lah pakai kimia, pakai yang alami saja. Oke, bye. Oke, ini ya baru dipetik. Nah, ini diserut begini. Tapi jika tidak mau diserut, dipatah-patahin langsung boleh. Ya, kita akan blender batang berikut daunnya. Oke, kita blender juga udah siap.
langsung berikut batangnya boleh ya, karena di batang itu banyak banget vitamin yang terkandung, karena kan dari akar naik ke atas ke ranting, diberikan ke daun, di daun itulah adanya fotosintesis ya. Fotosintesis itu adalah saat si pohon itu memasak gitu loh. Nah kalau pohon buah nanti kelebihannya dari vitamin-vitamin itu maka jadilah buah. Nah kalau daun kelor ini kan nggak ada buahnya, jadi dia di daun gitu adanya ya. Ini caranya begini, boleh mau diserut boleh. Oke. Nah ini dikasihkan airnya saya pakai sanyo kan tuh, air ambil dari tanah, bukan air pam ya. Udah cukup Dre, udah. Ini sampai halus ya. Oke, diangkat, dikumpulkan di satu tempat. Oke. Oke, setelah di blender kita kumpulkan di sini di bak ya, sampai semuanya di blender semua ya. Yang ini semua di blender. Nanti kalau udah jadi ini diaduk rata. Nah baru disaring. Airnya itu buat nyemprot hama, dan nggak semua airnya kita ambil, dan sebagian lagi kita buat ngocor ke pohon-pohonnya supaya pohonnya sehat. Oke. Nah kalau untuk ini kan untuk ke pupuk ya, jadi si daun kelornya itu saya nggak cuci ya. Beda kalau buat bikin kapsul atau apa namanya, kapsul atau bubuk buat maskeran, itu saya cuci dulu ya. Kalau ini nggak dicuci karena ini buat pupuk rencananya, jadi langsung aja dimasukin di blender ya. Ini lagi disiangin semua. Ini dia yang udah, alhamdulillah dapat setengah ember. Kayaknya seluruh pohon anggur saya bisa ini cukup ya. Ingat ya, kalau untuk pupuk nggak usah dicuci nggak apa-apa, tapi kalau untuk diminum atau bikin kapsul atau bubuk itu wajib dicuci dulu nih. Setelah disiangin gini dicuci dulu ya, bersih, barulah diolah. Oke, ini setelah selesai semua ya, ini kita saring di atas ini aja deh biar nggak berarakan. Ini kita saring ya, ambil airnya aja. Ambil airnya aja. Untuk apa? Ini untuk semprot. Jadi kalau ada kutu-kutu di pohon, ini tangannya jangan di sini dong saya, yang di sini tangannya. Ada kutu di pohon atau ya segala macam penyakit lah, ini bisa sembuh langsung ya. Ini disaring demikian sampai 1 liter. Ini kan 1 liter. Nah 1 liter ini bisa dicampur dengan 16 liter air biasa ya. Nggak usah takut overdosis, enggak. Ini nggak ada overdosis kok. Ini alami, jadi dipakai banyak boleh, dipakai sedikit boleh. Mau pakai cuma 10 cc lawan 8 liter air bisa. Tapi kalau saya tuh pengen yang cakep agar daunnya semua hijau. Nah gitu ya, ini tinggal dicampur dengan air biasa jadi satu jerigen semprot. Nah ini udah jadi ya, 1 liter. Ini 1 liter. Busanya itu nggak usah dipikirin ya. Kita ambil airnya aja sebanyak 1 liter. Air dari ayakan saringan dari sini. Oke. Ini yang untuk disemprot ke daun dan batang. Oke. Oke, kita masukkan ke sini ya. Ini alat semprot saya sebanyak 8 liter. Lalu dikocor air sampai dengan 8 liter. Mau lebih juga boleh. Oke, setelah penuh dikocok dulu ya, biar air dan si jus daun kelor itu bercampur. Oke, lalu kita aplikasikan ke pohon. Mau pohon anggur kayak mau pohon apapun bisa. Bunga, buah segala macam bisa. Ini buat merangsang itu juga loh. Apa namanya? Daun sudah pasti ya. Bunga kalau yang udah siap berbunga dia akan merangsang percepatan
pertumbuhan bunga sebagai buahnya nanti. Oke, silakan disemprotan. Ini udah saya semprot minggu kemarin. Tuh, keluar semua daun-daun baru. Tuh, daun barunya semua keluar. Hanya menggunakan ini si daun kelor. Apalagi yang ini nih, cakep banget nih. Tuh, keluar semua daunnya, daun yang baru. Seneng saya. Tuh dia, keluar semua. Oke, cara aplikasinya begini. Semprot langsung aja, tuh, ya. Nggak, jangan takut overdosis lah, apalah, enggak lah, ya. Ayo, semprot aja, mampet. Oke, disemprot tuh ya. Daun depan, daun belakang itu disemprot. Karena kutu itu kan suka ada di belakangnya tuh. Nah, kita semprot juga, oke. Begitu caranya, oke. Nah, kalian di tanah itu tinggal langsung dikocor aja. Mau takarannya nggak menentu ya, mau banyak boleh, mau dikit boleh gitu ya. Di sini nggak usah disaring. Oke, ini setengah liter buat ngocor ya. Dia semua tuh pakai ampasnya semua gitu. Oke, cukup setengah liter. Kasih air ya, sampai penuh boleh. Oke, diaplikasikan ke akar. Iya, begitu. Oke, jangan takut, wah kebanyakan. Enggak, ini alami. Kalau was-was, semprot aja pakai air lagi. Nah, jangan begitu, Ndre. Biasa aja, Ndre. Kocor aja, Ndre. Jangan disuka digituin ya. Nyemprotnya gini aja. Karena kalau dipencet itu, kalau dipencet begini, nggak benar juga. Udah. Nah, lihat hasilnya seminggu ke depan, luar biasa. Yang akal kita kayaknya nggak mikir gitu sampai ke situ hebatnya daun kelor. Oke, demikianlah cara menyemprot dan mengaplikasikan daun kelor. Oke, ibu-ibu, selamat mencoba. Bye.